Aku dan Rahma melihat tubuh kami yang belum berdarah. Bahkan ketika aku mencoba menyentuh orang-orang itu, tanganku justru menembus sesuatu yang hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari video saya yang sebelumnya yang berjudul Lingser Wengi. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, saya saranin untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dengan alur ceritanya. Untuk part satunya, linknya saya sertakan di deskripsi. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika sudah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Waktu itu Rahma menangis sejadi-jadinya ketika melihat tubuhnya sendiri tergeletak bergelumuran darah. Bahkan dia seolah ingin menghentikan orang-orang yang mengangkat jenazahnya untuk dimasukkan ke mobil ambulan. Beberapa orang lainnya tampak sibuk menyiapkan derek mobil yang hampir seluruhnya ringsek. Entah apa yang aku pikirkan, sepertinya aku tak percaya bahwa aku dan Rahma telah tewas. Aku duduk di antara orang-orang yang berlalu lalang mengabaikan kami. Ya, kami tak terlihat, dan kami telah berada di alam yang berbeda. Mobil pengangkut jenazah pergi menyusuri jalanan menuju rumah sakit untuk proses identifikasi. Aku menarik tangan Rahma agar ia memeluk erat tubuhku dan mencoba beradaptasi dengan alam baru ini. Jagat, kita telah mati, ucap Rahma tanpa berhenti menangis terseduh. Tidak, ucapku coba bantah apa yang aku lihat. Rahma, jika kita masih hidup, apa yang hendak kamu lakukan? Tanyaku sambil menarik wajahnya yang tengah terduduk di dadaku. Aku ingin berkata jujur padamu, ucapnya singkat. Lintang tidak terlibat masalah ini. Dia tak membunuh Ratih, dan dia juga bukan kekasih Reja, ujarnya lagi sambil membuang wajah dariku. Foto yang aku tunjukkan dulu bukan karena dia berselingkuh dengan Reja, melainkan foto di sebuah konser musik dan Lintang sebagai salah satu panitia. Reja lah yang meminta berselfie dengannya, dengan latar pentas. Bahkan mereka tak saling kenal. Rupanya Reja menyelipkan beberapa plastik kecil narkotika jenis sabu dalam tas Lintang. Hal itu yang membuat Lintang terlibat masalah polisi. Tapi Reja begitu cerdas, hingga Reja tampil sebagai seorang pahlawan dengan kekuasaan ayahnya untuk membebaskan Lintang dari tahanan sementara. Ucapnya panjang lebar. Lintang dalam masalah karena narkotika itu adalah dagangan seorang kartel. Tak ada jalan selain tetap bersembunyi hingga ia benar-benar paham bahwa Reja ada di balik ini. Lanjutnya lagi. Jadi Lintang tak mengenal Reja? Tanyaku. Rahma hanya menggelengkan kepalanya lalu kembali tertunduk. Aku cemburu padanya, ujar Rahma sambil menitikkan air mata. Aku tak habis pikir, ini terlalu rumit. Kamu, Ratih dan Lintang, entah apa yang terjadi di balik ini semua. Aku harus keluar dari sini. Mungkin Lintang dalam masalah serius, ucapku sambil berlalu. Rahma mengikutiku berjalan tak tentu arah, menerobos kabut tebal di hadapan kami. Entah beberapa lama kami berjalan hingga kami tiba pada sebuah bangunan besar dan kokoh serta memiliki banyak pintu. Rahma terjatuh dan menggigil. Tangannya erat memegang tanganku. Jagat, aku tak sanggup lagi berjalan. Rasanya sakit. Tubuhku nyeri, seolah tulangku remuk. Ujarnya dengan wajah meringis menahan sakit. Di saat bersamaan, aku pun merasakan hal yang sama. Seluruh persendian terasa lunglai dan kepala seakan rasanya mau meledak. Sebuah cahaya berpendar di atas kami, seperti menyedot tubuh kami menjadi serpihan-serpihan kecil. Tanpa aba-aba, kami pun menjerit kencang.
Seketika aku tak merasakan apapun. Pria ini masih hidup, Dok. Dia hanya shock dan koma ringan, ucap seseorang. Aku mendengar suara-suara itu, tapi tak mampu melihat apapun. Tempelkan defibrilator itu ke dadanya, sekali lagi, ucap suara lainnya. Baik, Dok, jawab orang tadi. Badanku seperti tersengat listrik di Bonpol. Tiba-tiba aku rasakan dadaku berdebar. Pendengaran serta penciumanku berfungsi lebih tajam, tapi mataku masih kabur untuk melihat keadaan di sekitarku. Dan kembali tak merasakan apapun selain suara bising yang tak mampu kulihat sosoknya. Berhasil, Dok, pria ini sadar. Seru sebuah suara dengan nada gembira. Aku mulai mampu membuka kelopak mata. Awalnya terlihat samar-samar, namun makin lama makin jelas. Aku berada di ruangan seperti ICU, dengan beberapa jarum dan selang menempel pada tubuhku. Aku sadar, aku baru bangkit dari kematian. Rahma! Rahma! Teriakku saat ingat Rahma harusnya bersamaku. Pak, jangan banyak bergerak dulu, ucap seseorang dengan baju putih. Tolong beri dia penenang. Pasien ini mencoba melepas beberapa peralatan. Perintahnya pada beberapa orang yang dengan sigap menyuntikkan sesuatu pada punggungku. Beberapa hari kemudian, aku merasakan keadaannya semakin baik. Tak ada satupun benda medis menempel pada tubuhku. Seseorang berpakaian perawat memasuki ruangan, membawakan makanan dan beberapa obat. Selamat pagi, Pak. Saya Nisa, perawat yang bertugas di ruangan ini, ujar perempuan itu dengan lembut. Setelah beberapa suapan dan obat, aku kembali duduk bersandar pada bed stainless di balik punggungku. Mbak, Rahma di ruangan sebelah mana? Tanyaku. Rahma. Nisa diam sesaat. Dia seperti mencoba mengingat sesuatu. Yang Bapak maksud adalah perempuan yang bersama Bapak saat kecelakaan. Mohon maaf, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Bu Rahma tidak tertolong. Kini jenazah almarhumah berada di ruangan jenazah untuk menunggu persetujuan keluarga agar bisa kami proses, ucap Nisa dengan senyum tipis. Terlihat dia begitu hati-hati dalam bicara agar aku tak tersinggung. Mbak serius? Tanyaku pada Nisa yang hanya dijawab dengan anggukan kepala. Anehnya, meski dinyatakan meninggal, tak satu pun keluarga Rahma datang kemari. Hal itu pula yang membuatku meminta agar jenazah Rahma agar aku yang mengurus saja, dan mereka pun mengizinkannya. Malangnya nasibmu Rahma, gumamku. Aku mengingat sosok Rahma adalah dosen termuda, cantik dan cerdas. Kedekatan kami beberapa waktu belakangan membuat kesan mendalam. Entahlah, seolah ada celah besar dalam kehidupannya. Setelah dirasa pulih, aku diperbolehkan pulang. Tak perlu menunggu lama, aku segera menjenguk Rahma yang berada di ruangan jenazah atas izin pihak rumah sakit. Aku sedikit bingung, hingga akhirnya jenazah Rahma aku bawa ke rumahnya. Aku meminta bantuan pengurus lingkungan untuk membantu proses pengurusan jenazah. Atas nasihat ketua RT, jenazah Rahma dipasrahkan pada seorang perempuan tua yang kebetulan singgah di wilayah ini untuk waktu yang lama. Perempuan itu terlihat bijak dan tenang. Dia begitu tersohor di wilayahnya dalam pengurusan jenazah. Dia biasa dipanggil Mak Acih, sang pemandi jenazah. Perempuan tua itu hanya diam memandang mayat di hadapannya. Aku tak berani bertanya apapun, hingga dia memberi isyarat padaku untuk mendekat saat dia berbicara pelan. Jiwanya ditawan. Ia tak bisa pulang. Kini mayat ini tersiksa, ucapnya tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Mak, aku takut. Aku tak bisa diam ketika mayat di hadapan kami menunjukkan hal aneh. Tampak paku, silet, dan kelabang keluar dari bibir dan telinga mayat. Gugur berjatuhan ke lantai, bercampur dengan darah yang menghitam. Perlahan, tangan sang mayat terlihat menggenggam erat seperti menahan sesuatu yang berat. Mak, mayat Rahma ini mengeluarkan air mata, ujarku sembari memegang bahu Mak Acih. Kita sedang berusaha membebaskan jiwanya. Bantu aku dengan doa agar prosesi ini berjalan lancar, ucap Mak Acih dengan ekspresi wajah yang sedikit tegang. Jagat,
Ayo ikut aku. Sebuah suara terdengar serak berucap di telingaku. Aku merasakan sebuah energi jahat seolah mencoba merasukiku. Aku menjerit sejadi-jadinya. Di ujung kamar tempat jenazah Rahma berada tampak seseorang perempuan berwajah pucat dengan kelopak mata menghitam. Kurasakan begitu berat kepalaku hingga Mak Aci meniupkan sebuah mantra ke wajahku. Perlahan energi itu melepaskan diri. Mak Aci hanya diam. Tangannya sibuk mengurut ujung jempol kakiku. Rasanya sakit sekali, seperti ditusuk besi panas. Mak, tubuhku lunglai. Mak Aci kembali tersenyum lalu keluar kamar. Dengan berpegangan pada dinding, aku mengikuti langkah Mak Aci. Perempuan itu menoleh. Makanya baca doa sebelum memulai sesuatu, ujarnya sembari berlalu pergi. Semua peralatan untuk memandikan jenazah Rahma sudah disiapkan oleh Mak Aci. Namun perempuan sepuh itu belum juga memulai pekerjaannya. Ia masih bergeming di sudut ruangan. Tatapan matanya tampak meredup kala bergantian menatapku dan jenazah Rahma. Hal itu yang justru membuatku semakin bingung. Apalagi beberapa warga yang menjadi penggali kubur. Mereka sudah tak sabar untuk segera memakamkan jenazah Rahma. Aku bergegas keluar rumah dan hendak bertanya pada Madun, sang ketua RT, perihal tindakan yang harus diambil. Pak, apa masih ada pihak keluarga yang ditunggu? Tanyaku pada pria parubaya berwajah tenang itu. Keluarga? Kang Madun mengerutkan dahi. Bu Rahma sebatang kara. Tak punya keluarga, bahkan kerabat pun tak ada. Itu setahu saya. Orang tuanya adalah pendatang di desa ini 40 tahun silam, sahut seorang warga yang berdiri di samping Kang Madun. Tiba-tiba muncul dua orang warga yang berlarian menuju ke arah kami. Kang Madun. Ada apa, Kang? Kang Madun tampak heran melihat wajah dua warganya yang tampak panik. Itu, Kang, liang kuburan buat almarhumah tiba-tiba dipenuhi air. Kami sudah berusaha menimba, tapi airnya tidak habis-habis. Bahkan saat kami menggali lubang kubur yang lain, hasilnya tetap sama. Salah seorang penggali kubur yang kukenal bernama Asep. Ia menerangkan dengan napas memburu. Kok bisa ya, padahal sudah hampir 2 minggu ini desa kita tidak diguyur hujan. Aku dan warga yang lain pun sama-sama terkejut mendengar penjelasan Asep. Kang Madun kemudian mengajak Asep dan temannya untuk berdiskusi. Dan mereka agak menjauh dariku. Sepertinya ia tengah memberikan beberapa arahan. Wajahnya yang biasa ramah, sekarang tampak serius. Tak lama setelah mereka selesai berdiskusi, Kang Madun pun menghampiriku. Kang Jagat di sini saja ya. Saya mau periksa makam dulu. Takutnya keburu sore. Kang Madun tersenyum ramah, tapi aku bisa melihat kegusaran yang coba ia sembunyikan. Seperti ada sesuatu yang tak beres telah terjadi. Sepeninggal sang ketua RT, aku kembali memasuki ruang tempat jenazah Rahma disemayamkan. Namun, beberapa meter sebelum memasuki ruangan, telingaku seperti mendengar suara Mak Aci sedang mengobrol dengan seseorang. Padahal setahuku ia hanya sendirian dalam ruangan itu. Aku mengurungkan niat untuk masuk dan memilih menunggu di dekat pintu. Assalamualaikum Neng Rahma. Emak mau memandikan kamu. Tolong bantu emak ya. Biar kamu bisa segera dimakamkan. Mak Aci berbisik pada jenazah Rahma. Emak bicara sama siapa? Aku menghampiri Mak Aci. Mak Aci menoleh, tapi tak menjawab pertanyaanku. Ia malah kembali memalingkan pandangan, menatap jenazah Rahma. Dan sesekali ia membersihkan darah yang masih terus menetes dari hidung, telinga, dan mulut jenazah almarhumah. Hari mulai senja. Beberapa warga sudah membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Dari ujung jalan, tampak Kang Madun dan beberapa warga berjalan cepat menuju ke arahku yang masih berdiri di teras rumah Rahma. Namun ternyata mereka berlalu begitu saja, melewati dan tanpa menyapaku, dan langsung menuju ruangan tempat jenazah Rahma disemayamkan. Aku yang penasaran duduk di luar ruangan.
hendak mencuri dengar apa yang sedang mereka bicarakan. Samar-samar terdengar, mereka seperti sedang bermusyawarah terkait penundaan pemakaman Rahma karena terkendala oleh satu dan lain hal. Merasa penasaran dan tak sabar, bergegas memasuki ruangan menemui mereka. "Mak, Pak RT," aku menyapa sopan. Belum sempat mengajukan pertanyaan, Kang Madun yang tampak terkejut buru-buru menarikku keluar ruangan. "Kang Jagat, menurut nasihat tetua desa, sebaiknya pemakaman ditunggu hingga esok hari. Kang Jagat, untuk sementara kami minta tetap berada di sini. Dan jangan khawatir, nanti ada beberapa warga yang menemani," ujar Kang Madun. Aku tak bisa menolak, walaupun bingung. Ku terima saja arahan dari pria berwajah ramah itu. Tak lama kemudian, Kang Madun, Mak Acih, dan beberapa warga lain berpamitan padaku. Hanya tersisa sekitar 4 orang warga desa yang diminta sang ketua RT untuk menemani di rumah almarhumah. Malam menyelimuti desa. Aku dan beberapa warga yang menunggu di rumah duka tampak hilir mudik. Seperti ada rasa tak nyaman yang membuat kami tak tenang. Keadaan ini terasa aneh. Bahkan terpikir tak seharusnya aku berada di sini. Bagiku, Rahma bukan siapa-siapa. Kematian Ratih yang masih menjadi misterilah yang membuatku akhirnya intens berinteraksi dengan Rahma. Malam kian larut. Angin semilir dari pegunungan membuat dedaunan di sekitar rumah bergerak-gerak seperti menari. Kasman dan Nardi, 2 warga desa yang sedang mengopi di teras rumah. Mereka memperkenalkan diri dan berinisiatif mengajakku mengobrol. Mungkin mereka sedikit risih melihatku mondar-mandir dan gelisah. "Kang Jagat, kok bisa kenal sama Bu Rahma? Teman kerja ya?" Kasman membuka obrolan. Aku hanya tersenyum, tak menjawab apa-apa. "Bu Rahma jarang di sini, Kang. Bisa dihitung dengan jari. Beberapa kali dia berada di kampung ini. Apalagi orang tuanya dulu juga nggak begitu baik sama warga. Jarang kumpul gitu." Nanti menyambung ucapan Kasman. "Duh, kok jadi gibahin orang yang sudah meninggal sih? Tuh kan, jadi merinding. Mana ini malam Jumat Kliwon lagi. Kang Nardi, Kang Jagat, saya permisi pulang dulu. Soalnya di rumah anak-anak nggak ada temannya." Tanpa menunggu persetujuanku dan Nardi, Kasman buru-buru menghabiskan kopinya dan bergegas meninggalkan kami. Sesekali ia mencuri pandang pada ruangan tempat jenazah Rahma disemayamkan. Kengerian tampak jelas di wajahnya. "Ya udah, Kang Jagat istirahat aja dulu. Biar saya jaga duluan. Nanti kita gantian." Nardi mencoba mencairkan suasana. "Benar Kang, nggak apa-apa ya. Saya istirahat duluan." Aku menghabiskan kopi yang masih tersisa sedikit. Nardi mengangguk mempersilahkan. Setelah berpamitan dengan para warga yang ikut meronda, aku bergegas masuk, hendak mencari ruangan lain dalam rumah itu untuk tempat beristirahat. Sejak tiba dari rumah sakit kemarin, aku memang sedikit kurang tidur. Saat hendak menutup pintu ruang tamu, aku kembali menengok keluar jendela yang mengarah ke teras depan. Rupanya Nardi sudah tertidur. Cepat sekali ia jatuh pulas. Bukankah tadi dia menyuruhku untuk tidur duluan? Karena kantuk yang sudah tak tertahankan, aku tak bisa berpikir apa-apa lagi. Pelan-pelan aku menutup pintu. Baru saja beranjak beberapa langkah, tiba-tiba pintu itu kembali terbuka, membawa embusan angin yang menambarkan aroma harum bunga kantil dan melati, menyeruak masuk menusuk indera penciumanku. Mendadak telingaku mendengar lorongan anjing dari kejauhan. Suaranya pilu dan membuat bergidik siapapun yang mendengar. Suasana rumah itu kini terasa makin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara benda berat, seperti sengaja dilempar dari ruangan tempat jenazah Rahma berada. Aku buru-buru berlari menuju ruangan tersebut. Astaga, aku terkejut bukan main. Saat mendapati kain batik penutup jenazah kini sudah tersingkap, memperlihatkan tubuh Rahma yang kini telanjang, tanpa sehelai benang pun. Aku sesaat terpaku,
menatap jenazah Rahma dari jarak beberapa meter, sebelum akhirnya kuputuskan untuk membenahi kain penutup jenazah itu. Baru saja menyentuh kain, aku kembali dibuat terkejut, hingga tanpa sadar, mulutku berteriak kencang karena ketakutan. Tampak di pojok ruangan, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang terurai acak-acakan, tengah menatapku tajam. Lidah perempuan itu terjulur panjang, lehernya terbelit sebuah tali tambang berwarna pudar. Tulang leher si perempuan sepertinya sudah patah, hingga tak mampu menyangga kepalanya sendiri. Kepala itu kini terkulai miring, bertumpu pada bahu kirinya. Dengusan suaranya yang berat menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ratih, ucapku, dan sekujur tubuhku mendadak terasa dingin, sementara seluruh bulu kuduk sudah berdiri seiring rasa takut yang menyerang. Bibirku nyaris keluh karena melihat sosok hantu Ratih yang tiba-tiba muncul, memelototi jenazah Rahma dengan sorot mata penuh dendam. Tanpa sadar, tubuhku mendadak lunglai, lalu terjatuh tanpa bisa tertahan. Aura jahat benar-benar terasa kuat menyelimuti ruangan ini. Energi yang begitu besar membuatku tak berdaya hingga nyaris tak sadarkan diri. Aku terduduk bersandar pada lengan di sudut ruangan. Di hadapanku sesosok makhluk menyerupai Ratih menyeringai dengan wajah teramat seram. Astaga, sepertinya keadaan kuntilanak ini teramat buruk. Tampak olehku beberapa belatung keluar masuk di rongga wajahnya yang hampir sepenuhnya melepuh dan berbau busuk. Bahkan salah satu bola matanya nyaris terlepas. Makhluk itu mengangkat tangannya ke atas, bersamaan dengan itu tubuhku melayang ke langit-langit kamar. Tubuhku diempas keras ke dinding. Sepertinya beberapa tulangku terasa nyeri. Belum usah sampai di situ, makhluk itu sepertinya masih ingin bermain-main menyiksaku. Kini ia mendekat dengan berjalan melayang tanpa menyentuh tanah. Tubuhnya berputar, lalu merayap bagai cicak di dinding kamar yang siap menyergap seekor nyamuk. Allahu Akbar, aku berteriak keras. Spontan sesaat kemudian makhluk itu lenyap tanpa jejak. Kang, bangun Kang, bangun. Nardi duduk jongkok di hadapanku. Tangannya menggoyang-goyangkan bahuku sambil berkalung sarung. Aku membuka mata, memandangi sekitar ruangan tempatku berada. Kang, jenazah Rahma raib, ucap Nardi dengan wajah ketakutan.